Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama ya dari kami kelompok 13, kelompok filsafat pendidikan Islam ya, yang mana ada saya sendiri, Bung Didi dan juga Bung Oman. Saya kebagian untuk menjelaskan daripada materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, jadi pengertian daripada filsafat pendidikan Islam yaitu adalah yang dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dan dari sistem dan aliran-aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, Muslim dan umat Islam. Lanjut, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Tentunya ya, dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu ya dilihat dari berbagai dimensi ya. Imam Bukhari melihat daripada dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Sudomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi pendidikan Islam, pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi masalah landasan pendidikan, masalah struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional pendidikan. Nah, mungkin tambahan sedikit ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya, terima kasih. Dilanjut kepada selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamika dan tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Dinamika pendidikan Islam di era globalisasi mencerminkan perubahan yang signifikan dalam paradigma pendidikan. Di tengah arus globalisasi yang semakin mempercepat pertukaran informasi dan interaksi lintas budaya, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya adalah konfrontasi nilai ajaran Islam dan nilai-nilai yang diperkenalkan oleh budaya global. Perubahan teknologi juga memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan Islam dengan lembaga-lembaga yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pembelajaran. Relevansi kurikulum menjadi sorotan penting, di mana pendidikan Islam perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman, di mana tadi itu termasuk pengintegrasian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain itu, pendidikan multikultural menjadi fokus dalam upaya mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar budaya. Dan ketika globalisasi bersinggungan dengan pendidikan Islam, terdapat dua konsekuensi, yaitu peluang dan tantangan. Menurut Zubaidi, globalisasi sebagai peluang dapat mempermudah akses pendidikan Islam terhadap beragam informasi dan memfasilitasi penyebaran produk-produk ilmiah yang berkaitan agar memberikan manfaat yang luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menjadi tantangan karena tidak hanya mempengaruhi struktur kehidupan secara keseluruhan, tetapi juga dapat mengubah pola kehidupan di tingkat individu seperti dampaknya terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Disintegrasi sosial, terus penurunan nilai-nilai tradisional, hilangnya norma sopan santun, dan munculnya berbagai penyimpangan sosial. Dan yang kedua yaitu tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Kehadiran perangkat canggih seperti halnya smartphone, radio, televisi, komputer gitu kan, dan peralatan elektronik lainnya telah mengubah proses pembelajaran yang secara signifikan. Jadi alat-alat canggih ini menjadi tantangan bagi pendidik dalam mengembangkan sumber daya manusia agar mereka itu memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif, termasuk pengaruhnya dari internet.
Oleh karena itu, tujuan pendidikan saat ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan, tetapi apa? Tetapi mencangkup usaha untuk menciptakan individu yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif gitu. Nah, ini penting nih. Penting untuk mengingat bahwasanya masa depan akan menjadi yang kompetitif dan penuh dengan persaingan. Relevansi pendidikan Islam di era globalisasi. Filsafat pendidikan Islam memberikan beragam konsep yang sangat relevan dalam membentuk karakter muslim yang kokoh dan tangguh dalam menghadapi tantangan globalisasi. Beberapa konsep utama yang relevan meliputi: 1. Pendidikan akhlak, moral education. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pembinaan karakter atau akhlak melalui pendidikan akhlak yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Generasi muda dapat membangun prinsip hidup dan identitas diri yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap teguh saat berhadapan dengan pengaruh budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, Tauhid sebagai dasar dalam pendidikan Islam. Konsep Tauhid yang menegaskan keesaan Allah adalah dasar utama dalam pendidikan Islam. Tauhid menjadi panduan hidup yang jelas bagi peserta didik, membuat mereka melihat kehidupan sebagai amanah dari Allah yang harus dijalani dengan tanggung jawab dan integritas. Yang ketiga, pemahaman Islam yang komprehensif. Pendidikan Islam yang menyeluruh menurunkan nilai-nilai universal yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini penting dalam mengembangkan sikap toleransi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan beragam budaya tanpa kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Bab 3 yaitu penutup. Filsafat pendidikan Islam merupakan landasan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek-aspek intelektual tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, pergeseran nilai serta tantangan multikulturalisme, filsafat pendidikan Islam tetap relevan karena memiliki prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, serta pembentukan karakter insan kamil. Melalui pemahaman dan pengembangan filsafat pendidikan Islam yang kontekstual, nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan dengan dinamika global. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak bersifat eksekutif, melainkan inklusif dan adaptif terhadap perkembangan di zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pedoman hidup umat. Sarannya yaitu: 1. Penguatan kurikulum. Diperlukan penguatan kurikulum pendidikan Islam dengan pendekatan filsafat yang kontekstual agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif tetapi juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan global yang kompleks. Yang kedua, inovasi metode pembelajaran. Lembaga pendidikan Islam perlu terus berinovasi dalam metode pembelajaran agar nilai-nilai filsafat pendidikan Islam dapat diterima secara lebih luas dan relevan dengan tantangan zaman modern. Yang ketiga, dialog internasional. Penting untuk membuka ruang dialog antara budaya dan antara agama agar nilai-nilai pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam wawancara global tentang pendidikan yang humanis dan transformatif. Yang keempat, penelitian lanjutan. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam menguasai implementasi filsafat pendidikan Islam dalam konteks global agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan
dan tantangan yang terus berkembang.